Itu di salah satu rumah, Bang. Jadi ini pintu nih. Dia berdiri di pintunya ini, sosok ini. Oh, di depan pintu. Di depan pintu, nempel dia ke pintu, sosok berdiri. Itu aku udah bisa dibilang udah menjerit, benar-benar menjerit, Bang. Karena sosok itu sudah jelas banget. Jadi sosok putih, ininya diikat, berdiri gini. Pas di ujung tuh kan ada juga lah tiang listrik, saya pukul. Waktu saya pukul, saya menghadap ke arah situ, ke arah tower itu, Bang. Teng, siapa di harap tower. Waktu saya lihat ke arah tower, perempuan lagi duduk di tower itu, Bang, di antara besi-besi itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fukara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya ketika beliau bekerja sebagai security di perumahan di daerah Batam. Langsung aja nih, sebelah gue udah ada Pak De Rahmat. Selamat malam Pak De Rahmat. Malam, Bang. Sehat ya Pak De? Sehat, Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak De. Pak De, ini tahun berapa sih Pak De waktu di sana? Ini kejadian tuh waktu COVID nyerang tuh, Bang, sekitar 2019-2020 lah. Oke. Oh, itu awal masuknya di tahun kayak gitu, tahun segitu. Oke. Sampai berapa lama di sana? Saya kerja di sana nggak lama, Bang, sekitar hitungan bulan aja. Oke, keluar nih. Apa emang ada masalah horornya nih? Ya, pada dasarnya, Bang, pasti ada sisi horornya, Bang. Tapi di sisi lain kan saya dapat kerjaan yang pada akhirnya saya harus tinggalin. Ya. Oke, ini berarti di daerah Batam ya, Bang? Iya, Bang. Jauh juga nih. Oke. Nah, di sana waktu di Batam Abang tinggal sama siapa? Waktu di Batam saya tinggal sama saudara saya. Oh, sama saudara. Tapi aslinya di sini, di Depok sini apa gimana? Enggak. Saya kan keluarga saya di Batam semua, Bang. Oh, asli sono berarti. Nah, ini kan perumahan ya, Pak De ya? Dan di perumahan ini yang jaga nih, yang security ini ada shift-shifter atau cuma pada sendiri sih? Sistemnya itu sendiri, Bang. Jadi kita mulai jaga jam 12, nanti pulang setelah ada warga yang keluar dengar adzan subuh, mau sholat subuh, baru kita pulang tuh. Oke. Oh, berarti jaganya dari tengah malam? Dari tengah malam. Sampai subuh aja sampai nih? Subuh aja. Nah, untuk yang, berarti kalau dari pagi sampai sore sampai ketemu malam itu nggak ada yang jaga? Dari pagi sampai jam 11 itu nggak ada yang jaga, Bang. Jadi kan istilahnya siang ya, sore ya masih rame gitu kan. Kalau udah jam 12 ke sana, baru saya jaga. Kadang ya saya setengah 12 ya udah start tuh di pos tuh. Udah standby ya? Standby. Nah, ini perumahan, ibaratnya perumahannya gede atau kecil sih Pak De di wilayah situ? Perumahannya cukup besar, Bang. Kalau saya hitung mungkin ada sekitar 100 lebih lah rumah. Dan tadi sempat cerita sedikit itu yang setengahnya kosong nih ya. Betul, Bang. Kacau, dari sekian ratus unit yang dari setengahnya. Dari 106 kalau nggak salah, dari 106 mungkin sekitar 50-an yang terisi. Itu yang yang kiri, yang kanan itu cuma separuh, yang kiri cuma separuh terisi, yang kanan sampai mengarah ke belakang kosong semua. Apalagi bagian belakang tuh, Bang, kosong. Hampir nyaris tidak ada penghuninya, Bang. Tapi awalnya emang ada penghuninya kan di situ ya? Padat, penuh. Oh, padat awalnya. Semua itu terisi. Tapi saya mulai jaga di sana, itu sudah dalam kondisi seperti itu. Oh, udah separuh kosong ya? Udah separuh kosong. Tapi kosongnya dalam arti ini ada yang punya nih, cuman gak ditempatin. Oke, berarti bukan kosong belum ada yang beli ya? Iya. Oke. Untuk ceritanya kita tahan dulu nih ya Pak De ya? Siap, Bang. Nah, bagi kalian yang penasaran nih dengan ceritanya Pak De, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, aku mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Pak De di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai.
Jadi awal cerita itu tahun 2019 ya. Ya 2019 waktu itu COVID, saya kerja di Galangan, situ Galangan di Tanjung Uncang. Jadi waktu COVID itu kena pengurangan karyawan lah Bang, dirumahkan. Kan jelas nih yang namanya nggak kerja, nggak ada pemasukan nih. Jadi rumah saya itu nggak jauh di salah satu perumahan di Batam nih Bang. Ada salah satu perumahan di Batam. Jadi saya di Batam ini ikut dengan saudara saya nih. Lihat saya perumahan itu karena memang nggak jauh. Setiap hari pun saya kerja atau pulang kerja sebelumnya sering saya lewati tuh perumahan itu. Satu malam saya lihat nggak ada yang jaga. Saya pikir mungkin yang jaganya nggak masuk. Nah besoknya saya tanya, saya kenal dengan salah satu warga di sana, namanya si Pak Reno. Saya tanya, Bang, Pak Udin yang jaga kemana? Saya bilang gitu. Oh, Pak Udin udah udah tinggal sama anaknya katanya. Jadi sekarang nggak ada yang jaga Pak Mat. Emang Pak Mat mau jaga? Itu si Bang Reno awalnya nanya, emang Pak Mat mau jaga? Ya saya bilang, kalau nggak ada yang jaga saya mau jaga lah. Ya udah nanti saya bilang sama Pak RT. Jadi hari ini saya ngomong, besoknya saya didatengin sama si Bang Reno ini ke rumah. Pak Mat, nanti habis maghrib ke tempat Pak RT ya. Oh ya udah, saya bilang nanti saya ke sana. Ya habis maghrib saya datang ke rumah Pak RT. Saya tanya, Pak RT manggil saya. Oh iya nih Pak Mat, katanya mau jaga. Kalau mau jaga, nanti malam kita mulai nih. Saya bilang, iyalah Pak RT, daripada saya pun nggak ada kerja nih. Jadilah sore habis maghrib itu sudah dibilang nih sama Pak RT, saya jaga nanti malam mulai jaga. Jadi dikasihlah Bang, saya tuh martil buat mukul lonceng tuh. Saya dikasih martil, dikasih lampu senter, terus dikasih jaga-jaga kalau hujan, dikasih jas hujan sama sepatu bot tuh. Jadi perlengkapannya udah lengkap, udah lengkap. Saya bilang nih, Pak RT nih mohon maaf, saya bilang nih, ini peralatannya udah siap, kira-kira ada yang bisa ditambahkan? Enggak nih Pak RT, saya bilang gitu. Apa tuh Pak Mat? Ya mana tahu ada kopi-kopi, saya bilang kan. Oh aman itu, nanti saya malam ke sana gitu kan. Nanti malam saya ke sana. Ya udah, sampailah di jam 11:30 tuh Bang. 11:30 saya mulai tuh jaga. Udah duduk 11:30 tuh. Udah duduk saya di pos. Kurang jam 12 kurang Pak RT datang bawa termos tuh. Bawa termos kasih kopi. Mulailah, ya udah Pak Mat, selamat bekerja, jangan lupa setiap jam dipukul tuh lonceng. Ya Pak, saya bilang gitu. Udah, hari pertama saya setiap jam tuh saya pukul Bang. Jadi perumahan ini kita masuk nih, misalnya ini pos, kita masuk. Kalau kita belok kanan, di sebelah kiri ini rumah semua. Tapi kosong nih Bang. Kalau kita dari pos ini belok ke kiri, sebelah kiri ini ada mungkin 6-7 rumah yang terisi. Sisanya sampai ke belakang itu kosong. Terus kalau kita dari kanan nih Bang, itu sampai muter ke belakang, itu rumah kosong sampai dekat dengan ada sebuah lapangan. Di situ tuh ada kayak tower apa ya Bang? Kayak besi itu yang dirancang tuh. Oh iya iya. Kayak pemancar. Nah, pemancar. Ada pohon beringin besar tuh, pohon beringin besar, terus balai pertemuan warga. Nah, dari situ ke sana lagi itu tanah kosong. Sampai di ujung sebelah sana ada rimbun pohon bambu tuh sama kuburan warga lah di situ, bagian belakang tuh. Jadi saya bisa gambarkan ini setelah saya muter tuh semalam itu Bang. Muter semalam ya sampai jam kerja selesai itu. Jam kerja selesai itu jam 5 tuh Bang. Jam 5 subuh warga udah keluar, saya pulang hari pertama. Ini nyampe sampai besoknya saya mulai lagi pada hari kedua.
Mulai saya jaga seperti biasa, saya jam 12 pukul lonceng tuh. Jadi saya pukul lonceng ke kanan, saya pukul teng, terus saya balik ke kiri, nanti saya pukul di kiri. Pukul di kiri udah lonceng, pukul lonceng kiri masuk ke jalan tengah. Baru pukul ke tengah, baru saya ngarah ke belakang. Kalau di belakang tuh saya pukul paling kalau nggak di ujung kanan ya saya di ujung kiri karena rumah di belakang itu kosong. Jam 12 tuh saya udah pukul, baliklah ke pos. Sampai tiba waktu saya harus mukul lonceng itu kan dikasih tahu nih sama Pak RT itu setiap jam harus mukul lonceng. Sampailah tuh jam 1. Jam 1 yang biasanya saya ke kanan nih, saya muternya ke kiri. Saya pukul dulu nih jalan sebelah kiri. Sebelah kiri saya pukul sampai di arah belakang. Di belakang saya pukul sekali sampai di tengah. Nah, ini ada tiang listrik di sini, Bang. Yeah. Depannya tanah kosong itu yang ada pohon beringin. Terus di sampingnya ini tanah kosong semua. Jadi saya tuh pukul nih tiang listrik ini, tapi saya menghadap ke jalan yang di tengah. Saya nggak mau menghadap ke sini. Yeah. Saya pukul tuh yang di tengah. Saya pukul kan jam 1. Teng, saya pukul jam 1. Tiba-tiba di arah belakang terdengar ada suara perempuan manggil. Pak D. Dia manggil 3 kali, Bang. Pak D, Pak D. Cuma kan di situ akalku main, Bang. Kok bisa ada perempuan nih manggil nih di belakang? Perempuan dari mana malam-malam jam 1? Terus dipikir lagi kan rumah itu kosong. Nah, tuh sih saya mikir ini. Jadi saya nggak noleh ke belakang tuh, Bang. Waktu itu saya pakai motor tuh, saya engkol itu motor, Bang. Saya engkol itu motor tuh nggak mau hidup-hidup. Karena rasa takut, saya dorong motor itu udah nggak jelas. Pokoknya meninggalkan itu. Terakhir waktu saya ngengkol tuh nggak hidup. Saya dorong, itu masih terdengar. Masih dipanggil? Masih dipanggil. Akhirnya tuh, Bang, udah saya dorong ke depan. Sampailah saya di pos security tuh. Berhenti saya di situ minum. Saya udah deg-deg gimana lah, Bang. Perasaan ini nggak enak kan. Sampai jam 2 tuh, Bang. Jam 2 saya tahu ini memang saya harus mukul lonceng. Jadi saya belokkan ke kiri, saya pukul di kiri, masuk ke tengah. Ke tengah itu nggak sampai di ujung di mana tadi saya mukul lonceng. Sampai di tengah, saya pukul lonceng di tengah, balik lagi saya ke pos. Nggak berani saya lewat situ tuh hari kedua. Hari kedua udah selesai itu, Bang, cerita hari kedua tuh. Mulai awal pertama saya kenal dengan ada sesuatu yang memanggil saya nggak tahu. Cuma disitulah mulai terasa ada sesuatu yang sedikit banyak membuat saya merinding gitu, Bang. Sampai 1 minggu tuh nggak ada lagi gangguan, Bang. Mulai masuk lagi hari Senin, mulai hari Senin tuh kebetulan waktu saya jaga itu hujan deras, Bang. Karena memang sudah disiapkan sama Pak RT, itu sudah disiapkan jas hujan, sepatu bot sudah disiapkan. Artinya Pak RT sudah memberikan fasilitas, kamu tetap harus melakukan tugas kan gitu. Saya udah pakai tuh sepatu bot, saya udah pakai jas hujan, jalan jam 12 tuh. Saya lagi jalan mau jadi waktu itu saya jalan kaki, nggak bawa motor. Pas mau jalan ada tuh warga situ pulang malam tuh pakai motor. Dia rumahnya tuh posisinya di tengah. Pak Mat, mau kemana? Ini biasa, Bang, saya mau mukul lonceng. Udahlah, ikut sama saya. Nah, ini pas hari hujan itu diantar lah sama si warga ini. Diantar, saya ngelilingin, diantar balik lagi ke pos. Hujan itu nggak berhenti sampai di jam 2. Jam 1 saya mukul lonceng, jam 2 saya kembali mukul lonceng lagi. Saya pukul lonceng tuh. Saya datang dari kiri, saya pukul di kiri, teng. Udah mukul di kiri, saya jalan. Waktu saya jalan, saya lewatin ada rumpun bambu. Waktu saya lewat rumpun bambu, seperti ada orang yang lempar batu tuh, Bang. 2 kali itu saya lihat itu batunya itu. Ada batunya tuh. Cuma saya di situ mikir, ini siapa yang lempar batu gitu kan. Kan kita itu dibekali lampu sektor besar tuh, Bang.
Jadi ketika batu itu udah lewat saya kan kelihatan, saya balik, saya center tuh. Pas udah lewat rumpun bambu saya center, nggak ada siapa-siapa. Terus saya center ke arah rumah yang kosong juga, nggak ada siapa-siapa. Udah, saya jalan tuh bang. Saya jalan, lewatin aja tuh sampai di ujung dekat lapangan itu, yang ada pohon beringin tuh. Saya pukul. Pas di ujung tuh kan ada juga lah tiang listrik, saya pukul. Waktu saya pukul, saya menghadap ke arah situ, ke arah tower itu bang. Teng, Capali Arab Tower, menghadap ke arah tower. Waktu saya lihat ke arah tower, perempuan lagi duduk di tower itu bang, di antara besi-besi itu. Dia duduk tuh ayun-ayun gini bang, kakinya ngayun-ngayun. Si perempuan itu. Jadi kan saya ini di jalan, di tower tuh di atas, saya lihat itu si perempuan itu. Saya lihat perempuan itu dia ayun-ayun, jadi dia ngayun-ngayun kaki sambil gini lah bang posisinya nih, sambil cari kutu, ayun-ayun nih kaki. Wah, itu saya udah nggak banyak ngomong, saya lari itu hujan-hujan, pakai sepatu, pakai jas hujan, ketoplak, udah saya nggak mikir apa-apa, udah saya lari sampai di pos tuh. Wah, udah saya mulai di situ. Wah, ini udah 2 kali ini saya ketemu dengan sosok ini. Satu kali yang kemarin tuh ya yang manggil, mungkin saya pikir mungkin sosok ini yang manggil saya, yang dia duduk di tower itu, kan tower tuh dari besi tuh bang. Jadi nggak jauh dia dari tower ini, nggak di atas. Mungkin sekitar dari tanah itu sekitar 5 meteran, 7 meter lah bang, dia duduk di besi itu. Jelas banget bang. Cuma wajahnya kita nggak tahu karena posisi dia lagi beresin rambut kayak orang nyari. Udah ceritanya tuh, pulanglah saya kembali saya ke ke pos. Selesai sampai jam 5. Udah. Nah, kembali keesokan harinya saya jaga nih. Datanglah nih orang yang saya kenal, ya si Pareno itu tadi, yang datang dia jam 12 tuh lewat, dia mau beli rokok. Udah beli rokok, mampir di pos, ngobrol dia sebentar, duduk ngobrol. Pak Mat, gimana? Aman? Ya kan sambil senyum-senyum. Ya aman lah bang, gue bilang gitu. Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan, kayak gitu. Udah ngomong nggak ada yang aneh-aneh kan. Ya sebenarnya kan kalau yang keanehan ada yang terjadi gitu kan. Cuma saya nggak mau ngomong, saya bilang nggak ada lah bang, semuanya aman aja. Ya syukurlah Pak Mat, kalau memang nggak ada yang aneh-aneh gitu. Udah dia ngobrol kayak gitu. Udah ngobrol ke sana kemari, akhirnya dia pulang. Ini Pak Mat, saya ngasih rokok. Ya udah, makasih bang. Pulang dia tuh. Pulang. Kejadian jam 3 nih bang, jam 3 saya muter nih saya dari kiri, dari kiri muter, habis mukul di kiri saya masuk ke tengah, muter mukul aja di tengah sekali, balik lagi saya ke kiri, bagian belakang tuh nggak ada yang terjadi apa-apa. Pas saya mau keluar dari arah kanan, deretan pintu ini bang, deretan rumah yang kosong ini, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa membayangkan bang. Kan saya nih posisi saya jalan nih. Ini kan deretan rumah kosong, depan rumah kosong. Itu di salah satu rumah bang, ada sosok yang berdiri di pintunya itu. Jadi ini pintu nih, dia berdiri di pintunya ini, sosok ini. Oh, di depan pintu? Di depan pintu, nempel dia ke pintu, sosok berdiri. Itu aku udah bisa dibilang udah menjerit, benar-benar menjerit bang. Karena sosok itu sudah jelas banget. Jadi sosok putih, ininya diikat, berdiri gini. Udah bahasa saya udah keluarnya udah nggak bagus tuh bang. Karena lihat bahasa, bisa dibilang bahasa nggak bagus. Lari saya lihat sosok itu udah jelas banget. Jadi ini misal jalan nih bang, ini kan rumah. Jadi nggak jauh dari pinggir jalan. Orang saya itu habis mukul lonceng itu jalan di situ. Dia berdiri di situ. Untungnya itu dia tuh nggak jauh, dari istilahnya posisinya tuh nggak jauh ke pos. Jadi lihat itu saya udah
maki-maki bahasa udah nggak jelas lah tuh bang, bahasa yang keluar karena sosok itu jelas sekali berdiri. Lari saya sampai di pos itu udah megap-megap tuh bang, sudah megap-megap minum. Udah itu jam 4 udah saya nggak pukul, sampai jam 5 nggak saya pukul. Karena saya melihat penampakan sosok pocong itu. Wah, disedih. Aduh, saya bilang ini selesai itu bang, cerita tuh malam itu udah selesai. Saya tetap saya tuh nggak ngomong sama, sewaktu saya ditanya sama ketemu lagi sama si Reno tuh saya ditanya, nggak ada kejadian. Saya bilang nggak ada kejadian. Saya nggak ngomong. Kembali saya lagi jaga. Sebelum jaga itu mungkin jam 10-an lah, saya udah nongkrong tuh bang di pos. Di pos tuh saya sudah nongkrong di pos. Saya ketemu sama Pak Jack. Pak Mat, sehat, saya bilang. Ini Pak Mat tahu Pak Udin? Tahu, bilang. Pak Udin itu security sebelumnya bang, sebelum saya masuk, yang dia keluar mau tinggal sama anaknya. Emang kenapa Pak Jack? Saya bilang gitu. Ini tadi ada kabar kalau Pak Udin meninggal. Meninggal? Kenapa Pak Jack meninggal? Meninggal ketabrak mobil. Si Pak Jack ini pun juga bisa dibilang dulu itu Pak Udin itu jaga di sini, Pak Mat, kayak yang nakut-nakutin si Pak Jack ini. Dia bercanda tapi nakutin bang. Ya asal Pak Ahmad tahu aja lah katanya. Emang kenapa Pak Jack? Pak Udin ini kan dulu jaga di sini katanya. Nakutin. Iya kayak orang nakutin gitu. Tapi saya udah, ya udahlah Pak Jack aman. Padahal saya udah ngalamin nih, berapa kali ini ngalamin. Jadi udah lewat tuh jam jaga, saya pukul, muter, nggak ada kejadian. Mungkin pas bagian saya mukul kedua, saya yang masuk kiri. Mukul masuk lewat jalur kiri. Nah pas di jalur kiri ini dekat rumpun bambu ini ada rumah kosong. Nah rumah kosong itu dulu ditempati sama Pak Udin bang. Lewat saya ke situ. Jadi saya senter tuh si rumah Pak Udin tuh. Saya senter rumah Pak Udin. Nggak ada apa-apa, saya lewat. Nggak lama terdengar suara terbuka di rumah Pak Udin tuh. Si almarhum Pak Udin. Tiba-tiba saya lihat sosok Pak Udin ini keluar dari rumah itu bang. Waduh, saya wah ini udah nggak. Padahal tadi sebelumnya si Pak Jack ini bilang kalau Pak Udin itu tadi siang meninggal. Itu saya jam 1, itu si Pak Udin itu keluar dari pintu itu. Itu udah sosoknya udah jelas sosok Pak Udin bang. Jadi dari lihat sosok ringkihnya terus. Ya sosok Pak Udin. Saya udah lihat sosok Pak Udin tuh keluar, dia sambil gini-gini lah, orang kayak gini-gini kan. Udah saya udah langsung. Itu hari itu bang, saya mukul cuma jam 1 itu. Mukul jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 nggak saya pukul. Saya duduk aja di depan itu bang. Udah duduk saya di depan. Karena saya lihat sosok Pak Udin itu. Nggak berani saya mukul. Udah. Berapa hari kemudian tuh setelah saya lihat sosok Pak Udin, saya 2 hari nggak jaga, nggak enak tuh badan saya tuh pas sudah lihat demam tuh bang. 2 hari saya bilang nggak jaga. Hari ketiga tuh saya jaga tuh hari ketiga. Kan ada juga anak situ juga, namanya tuh si Malik. Dia lagi begadang, terus dia deketin, Pak Mat sendirian. Iya bang, bilang bang, iya bang Malik, mau kemana? Nggak ada kerjaan nih Pak Mat suntuk katanya. Oh ya udahlah temanin di sini. Oh ya udah Pak Mat senang katanya. Temanin ya udahlah bang, karena aku merasa ada teman ya udah aku kasih rokok, aku bikinkan kok. Pikirku kan ada teman buat keliling gitu kan. Minimal ya kita nggak ketakutan sendiri. Sampailah tuh bang, ayo Lik muter. Ya udah Pak, ya, bareng tuh sama si Malik muter jam 12. Muter lagi sampai yang muter yang kedua tuh jam 1. Pas muter ketiga jam 2 bang. Itu lewat nih, saya kembali lewat samping. Pas itu apa namanya lewat samping di rumpun bambu itu, di rumpun bambu tuh. Di rumpun bambu kan saya jalan bergandengan nih sama si Malik nih gini. Lewat
rumpun bambu terdengar ada orang dehem, Bang. Gitu orang dehem. Oh, saya kan pikiran karena udah ngalami di sini, gitu kan. Terus di depannya itu kan bekas rumahnya almarhum Pak Udin. Ini suara dehem. Saya diam aja. Lah si Malik ini dia gini apa namanya? Kena tangan saya. Pak, suara orang dehem. Udah biarin aja. Saya bilang udah jalan. Saya bilang udah jalan, jangan didengarin. Si Malik ini namanya anak tanggung, Bang. Ditengoknya ke belakang. Jadi dia dengar suara orang dehem, dia nengok ke belakang. Habis dia nengok ke belakang, dia menjerit, Bang. Pak Mat, tolong. Wah, jadi gimana posisinya? Dia habis nengok ke belakang, dia langsung megangin tangan saya sambil bilang, tolong, Pak Mat, tolong. Ya akhirnya, karena dia pegangin tangan saya sambil ditarik-tarik, dia bilang tolong. Saya lihat ke belakang. Wah, itu wajar lah kalau si Malik sampai teriak tolong gitu. Orang di belakang itu satu sosok besar, Bang. Satu sosok besar banget sosok itu. Berbulu dia, Bang. Dia lagi gini nih. Sosok berbulu ini lagi gini. Ya akhirnya kan yang tadinya saya bilang sama si Malik tuh jangan dilihat. Akhirnya kan karena si Malik udah narik sambil nangis dia, Bang. Nangis akhirnya kan saya lihat. Saya udah istighfar di situ. Jadi setengah saya gusur itu tuh si Malik itu lari ditarik jangan. Pertama si Malik narik tangan saya, setelah saya lihat itu si posisi makhluk itu, saya tarik itu mau tangan si Malik, udah cepet lari. Nangis dia, Bang. Ya namanya anak-anak 17-18 tahun nangis dia, Bang. Pak Mas tolong. Udah cepet dia lari. Saya bilang, udah cepet lari tuh. Jadi setengah, ya namanya lari orang ketakutan, Bang. Udah lari, udah muter itu kan. Udah muter sampai sampai kembali di depan, udah dia nangis itu di pos itu. Aku nggak mau lagi. Udah kamu tenang tuh, minum ngerokok tuh. Ya orang sosok itu jelas banget, Bang. Mungkin bisa jadi juga sosok ini yang waktu itu ngelempar saya waktu pakai batu, mungkin sosok ini. Nah, udah besok nih ceritanya, besok saya udah mikir nih, Bang, ini diteruskan apa enggak, karena ini udah bisa dibilang saya udah terlalu banyak nih lihat sosok-sosok yang kayak gitu. Saya diam aja, saya mikir itu besoknya itu, ini kalau nggak diteruskan paling kan baru sekitar 2 minggu saya kerja, kalaupun dapat ya paling dapat berapa, tapi diteruskan seperti ini. Besoknya itu nggak taunya si Malik cerita sama warga di situ, Bang, kejadian itu. Akhirnya rame lah warga situ tuh. Kalau kejadian malam itu tuh rame. Jadi kita habis Isya, saya dipanggil tuh sama Pak RT, kumpul di situ. Di Serbaguna itu ada gedung Serbaguna, saya dipanggil, ditanya, Pak Mat, ini tadi ada cerita gini gimana nih Pak Mat, emang benar? Ya saya bilang, ya apa yang diceritakan si Malik memang benar, itu apa adanya. Nah ini terusannya gimana nih Pak Mat, mau diteruskan atau mau bagaimana? Kalau memang mau diteruskan ya silakan. Tapi kalau misalnya nih Pak Ahmad udah nggak kuat, sebelum keluar tolonglah carikan gantinya. Sebenarnya Bang, warga di situ tuh udah pada tahu kalau memang bagian belakang itu agak-agak angker, agak serem, itu udah pada tahu. Makanya bagian belakang itu nggak ada yang nempatin. Ya jangankan malam, Bang, kita masuk habis maghrib aja di situ langsung terasa kepala itu agak besar tuh, merinding itu kalau di situ tuh, karena deretan rumah kosong, di depannya udah semak belukar, terus ada makam itu. Ya saya bilang, Pak, ya udah, saya bilang, saya maulah Pak diteruskan, tapi sebelum saya diteruskan saya minta permintaan, Pak. Permintaannya apa nih Pak Mat? Ya saya mintalah upahnya dinaikin, saya bilang. Ya udah,
upah Pak Ahmad saya naikin, nggak perlu nunggu minggu depan, bulan sekarang pun Pak Ahmad udah nggak seperti perjanjian yang pertama gajinya, asal memang mau. Ya udah, dari situ Bang, saya pikir ya udahlah, apa namanya? Saya mikir ya sudahlah, jadi gajinya naik ya lumayan lah, saya bilang ya udah saya coba aja. Lah saya coba sampai istilahnya malam itu tuh cerita segala macam itu, mulailah warga itu menceritakan bahwa ada beberapa warga juga, mulailah itu Pak terbuka. Berwarna cerita ya? Iya, ternyata warga juga banyak yang menemukan hal-hal seperti itu, bertemu dengan itu tuh udah banyak. Jadi gimana nih Pak Ahmad? Ya udah saya teruskan lanjut, saya bilang udah lanjut. Udah Bang, tuh saya lanjut lagi sampai beberapa hari kemudian saya lanjut. Saya muter seperti biasanya. Jadi waktu pas saya lewat, waktu saya muter lewat ke kiri, kalau jam 12 saya lewat ke kiri, nanti jam 1 saya lewat ke kanan. Jadi saya nggak selalu ke kiri tuh. Saya lewat ke kanan, saya selang-seling aja lewat tuh kayak gitu. Sampai jam 3 lah, kira-kira jam 3. Saya lewat dari kanan, lewat dari kanan langsung masuk ke tengah. Masuk ke tengah, balik saya muter lagi. Itu saya udah di dalam hati itu saya bilang, kalian mau ganggu, nggak usah lah ganggu, saya bilang. Saya di sini cuma numpang hidup, cari makan. Nggak usah lah ganggu, saya bilang. Itu asal saya lewat di tempat di mana saya pernah ketemu, pas saya ketemu di rumpun bambu itu terdengar suara kresek gitu Bang, di rumpun bambu tuh kresek. Terus ada suara yang daham juga, gitu. Jadi saya dengar suara yang daham, saya ikut daham. Kalau dia daham, saya ikut daham kan. Saya bilang, saya cuma numpang lewat, saya cuma mau cari numpang hidup, udah nggak usah ganggu. Kalau memang cuma untuk nakut-nakutin nggak usah lah, saya bilang gitu. Saya lewat di situ, jadi ada orang suara dam, saya ikut dam. Udah saya jalan terus sampai saya di tempat di mana berdiri itu satu pohon besar tuh Bang. Jadi di dekat pohon besar itu, di pohon besar itu, pohon beringin besar. Saya berhenti, saya senter di pohon beringin besar itu. Saya bilang, waktu itu saya bilang, saya cuma numpang hidup, jadi nggak usah lah nakut-nakutin, saya bilang gitu tuh. Tapi memang saya dari pohon besar itu agak jauh. Saya ngomong kayak gitu, seperti ada siluet Bang, putih itu terbang. Dari pohon beringin itu terbang, dia kembali duduk lagi di situ Bang, di tower itu. Tapi kali ini setelah duduk di tower, dibarengi dengan ketawa khas dia. Saya selesai ngomong, saya cuma cari makan, dia ketawa dia. Hihihi, kayak gitu. Tapi udah saat itu saya udah terserah kamu mau tertawa mau enggak, terserah. Cuma saya ngomong ke saya gitu tuh sambil ancang-ancang lari Bang. Ya mungkin ya udah, saya pikir saya lewat lagi di rumah yang kosong di mana saya bertemu dengan satu sosok putih itu. Saya ngomong juga, saya ngomong dengan sosok putih itu. Terakhir sudah selesai kejadian itu besoknya Bang, itu jam 7 saya main ke tempat rumahnya si Pajek. Jadi si Pajek ini kan kalau misal kita belok ke kanan, posisi rumah dia itu ke 1, ke 2. Itu ada penghuninya, sisanya itu kosong. Jam 7 habis isya kalau nggak salah, saya bilang, ini habis isya main saya ke tempat si Pajek. Jadi anaknya yang kelas 2 SMP, dia main ke rumah temennya yang posisinya di tengah. Jadi dari rumah dia tuh tinggal ke tengah gitu kan. Pulang itu jam 9. Pulang jam 9 pas si Inun ini lewat rumah kosong, dia teriak nangis sambil bilang, "Bapak!" katanya. Saya kan sama si Pajek itu lagi duduk di depan tuh. Dengar suara si Inun ini nangis sambil manggil bapak, langsung terperanjat berdiri, buka pintu. Si Inun itu nangis.
Bapak tolong katanya gitu. Cewek itu bang, kelas 2 SMP, sambil ngerangkul, nangis dia. Ditanya sama bapaknya, kamu kenapa? Itu bapak di rumah itu kan, di antara rumah si Pajek sampai mungkin ada selang 3 rumah. Si Inun itu nunjuk ke rumah itu bapak di rumah itu orangnya masih berdiri katanya. Rumah yang mana? Itu rumah yang nomor 7, orangnya masih berdiri. Dilihat samar-samar, memang terlihat bang, padahal masih siang. Oh, gila saya bang, padahal posisi masih siang itu, jam 9. Jadi sosok itu berdiri. Itu berdiri kalau misalnya dia menghadap ke arah sana bang, dia berdiri menghadapnya ke arah di mana kita berdiri. Itu langsung si Pajek tuh udah istighfar, astagfirullah, udah hilang itu makhluk udah hilang. Pak Mat, sekarang terbuktikan, jangankan malam, jam segini mereka keluar. Ya mau gimana lagi lah Pak Cek, saya bilang memang kondisinya seperti ini. Ya udah, cerita lagi nih bang, jaga lagi. Saya jaga keluar nih, saya jam 2. Saya keluar jam 2. Disinilah sebenarnya saya keluar jam 2 ini. Waktu saya keluar jam 2 saya belok kiri. Ini ada orang masuk. Orang ini masuk mau punya maksud tidak baik, mungkin dia mau nyuri. Jadi ada selang, kalau kayaknya orang ini seperti sebelumnya dia udah membaca saya keluar jam berapa. Misal kalau jam 2 teng saya keluar. Nah pas jam 2 teng saya keluar belok ke kiri, dia masuk ke kanan nih bang, si pencuri ini. Nah dia masuk ke kanan. Jadi si pencuri ini masuk ke kanan, rumah kosong itu dia lihat tuh ada salah satu dari deretan rumah kosong itu, lampunya terang, perabotannya penuh, pintunya terbuka tuh bang. Saya tahu setelah kejadian si yang maling ini teriak-teriak dia. Jadi saya belok ke kiri nih, mau mukul lonceng, dia masuk ke kanan, muter, saya udah pukul lonceng tuh. Jadi kalau saya udah mukul lonceng, lewat setiap lewat tempat yang saya ketemu dengan seperti itu, saya bilang, saya numpang lewat, jangan ganggu gitu kan. Akhirnya seperti permisi lah, saya bilang permisi. Sampai saya udah muter ke belakang, sampai di deretan rumah kosong ini, si laki-laki yang tadi masuk itu udah teriak-teriak bang, minta tolong. Lah, kok saya pikir ini laki-laki dari orang dari mana? Teriak dia, minta tolong bang. Akhirnya saya gedor tuh rumah Pak RT. Pak RT saya gedor karena saya tidak tahu orang ini dari mana dia minta tolong. Saya gedor rumah Pak RT, terus Pak RT gedor juga rumah si Reno karena si Reno itu bendaharanya. Udah disamperin lah sama kami itu bertiga tuh, orang yang tadi masuk ke rumah kosong itu. Jadi si orang itu saya center tuh bang, saya center posisi itu, saya center. Orang itu ngomong tolong sampai ampun, tolong, ampun. Gini posisi dia itu di dalam rumah kosong itu di keramik itu. Dia sambil gini tolong, ampun, teriak itu. Akhirnya sama Pak RT itu dipegang orang itu sama Pak RT itu, terus diusap mukanya tuh kan sama Pak RT. Diusap, dibawa tuh keluar. Kamu dari mana? Kamu siapa? Maksudmu masuk ke rumah itu mau apa? Jadi dia nyebutkanlah salah satu alamat saya dari sini. Kalau dibilang maksudnya ya nggak baik lah bang, maksud dia nggak baik. Cuma pas waktu dia mau ngincar rumah, dia lihat terus deretan rumah yang kosong itu ada satu rumah itu lampunya hidup, terus di dalamnya itu ya alat-alatnya jadi kayak rumah biasa lah bang. Pintunya terbuka kata dia itu, tapi dilihat nggak ada orang, pintunya terbuka, sementara peralatan, bisa dibilang peralatan rumah itu bagus-bagus. Yang akhirnya dia yang mau cari posisi untuk mencuri, dia tertarik dengan rumah itu, masuk. Nah kata dia setelah masuk tiba-tiba gelap. Dia ngomong tiba-tiba suasananya gelap, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di belakang seperti ada yang mukul dia, seperti ada
pukulan gitu sampai dia. Jadi dia mau keluar itu seperti nggak lihat pintu, Bang. Yang awalnya si rumah itu terang, tiba-tiba jadi gelap tuh seperti ada orang yang mukulin dia. Yang akhirnya dia teriak-teriak minta tolong. Itulah tempat di mana posisi si makhluk putih berkuncung itu berdiri waktu saya lihat pertama itu. Kan di situ dia. Makhluk itu berdiri, Bang. Saya senter dia berdiri, bukannya ngilang itu makhluk itu. Waktu saya ketemu saya senter tuh. Nggak ngilang dia. Sampai itu si pencuri itu sampai sudah istilahnya dia udah sadar nih udah menyadari kesalahan dia. Kok bisa Pak katanya seperti ini. Ya diam aja tuh Pak RT nanya, kok bisa Pak Ahmad seperti ini? Ya nggak tahu Pak. Toh selama ini saya jaga biasa aja. Lalu Pak RT nanya, emang Pak Ahmad nggak pernah ketemu di situ? Saya bilang, sosok di situ tuh pernah ketemu saya senter, bukannya ngilang Pak, malah gini-gini. Saya bilang, kenapa sih di perumahan itu orang itu nggak kuat jaga di perumahan? Ya itu Bang. Sampai saya itu nggak pernah menyangka siang Pak Udin berita tertabrak, malamnya muncul di situ. Terus apa namanya, sosok pocong yang saya senter dia bukannya ngilang gitu, gimana? Enggak, malah sampai saya bilang yang pada akhirnya saya ngomong, kalau saya mau lewat situ titik di mana itu terjadi gangguan, saya bilang mohon maaf, saya lewat. Saya cuma numpang hidup. Karena bisa dibilang ya, jangankan kita udah berada di posisi titik itu Bang, kita mau mendekati titik aja udah terasa ini tuh merinding itu, udah terasa tuh merinding tuh. Sampai akhirnya udah selesai saya jaga malam itu. Kejadian orang yang mau punya maksud untuk nyuri itu selesai, saya udah bilang lah tuh saya tuh sama si Pak Reno itu, kayaknya nih Pak Reno mungkin saya nggak akan bertahan lama nih kayak gini. Udahlah Pak Ahmad katanya, tinggal lanjutkan aja sampai Pak Ahmad dapat pekerjaan. Kalau sekarang ini percaya sama saya katanya. Percaya gimana? Hantu-hantu di sini nih udah pada kenal sama Pak Ahmad. Hantu-hantu di sini nih udah kenal sama Pak Ahmad. Cobalah kalau nggak percaya. Kalau belum kenal, pasti akan seperti itu. Kenapa Abang ngomong seperti itu? Aku bilang, karena yang jaga-jaga sebelumnya pun dia jaga 1 bulan itu keluar belum kenal. Belum kenal. Kalau udah kenal tuh enggak katanya. Ini bisa dibuktikan Pak Ahmad, kalau nggak percaya, buktikan aja. Bertahan aja lah katanya. Tapi buktikanlah. Saya penasaran nih Bang, dengan omongan si Bang Reno ini. Jadi oke lah Bang, kalau gitu saya coba nih. Saya coba. Jadi benar Bang. Sudah menginjak bulan kedua, bulan ketiga, itu nggak pernah. Jangankan yang dehem atau sosok apa, nggak pernah ada itu. Betul apa yang si Bang Reno itu bilang, sosok-sosok di situ udah kenal sama Pak Ahmad, nggak akan ada apa-apa. Masuk bulan kedua, bulan ketiga, 1 bulan pertama memang itu wah banyak ya. Kalau nggak kuat mental mah pingsan Bang. Ya itu yang si Malik itu sampai ngompol, dia udah jerit-jerit ngompol, dia udah umur 18 tahun ngompol, orang gimana orang di belakangnya sosoknya kayak gitu. Saat lewat dari 1 bulan saya jaga nggak ada. Baik itu apa penampakan atau gangguan orang lempar, kadang masih ada, cuma dia nggak begitu ekstrim ya Bang, nggak begitu sampai nunjukkan. Seperti ada nih, pernah nih saya malam tuh jaga. Itu ada suara nangis, perempuan nangis. Ada perempuan nangis di deretan rumah kosong, ada perempuan nangis tuh, suara perempuan. Udah suara tangisan yang lirih lah Bang. Suara orang nangis, perempuan nangis kayak gimana lah, lirih dia. Udah dia perempuan nangis tuh hilang. Pindah dia ke arah pohon beringin. Tapi nggak nampakin. Wujudnya nggak ada, tapi suaranya ada. Jadi
ini di rumah kosong nih, perempuan ini nangis. Saya lewat rumah kosong, perempuan ini yang nangis. Tiba-tiba suaranya itu agak menjauh. Dia ada, oh di sana. Itu kejadian, tapi udah masuk 2 bulan. Cuma ya bulan pertama itu memang bisa dibilang horor banget. Pantesan orang di sana nggak kuat. Sampai saya selesai waktu itu sudah mungkin ada 5 bulan apa 6 bulan tuh. Saya sudah nggak kerja di sana. Ada nih orang masuk kerja di sana. Orang jaga baru. Saya udah nggak kerja tuh. Udah keluar di situ. Saya dapat kerjaan, ada orang jaga baru. Dia jaga di situ. Dia sengaja tuh nanya-nanya, ini yang sebelum jaga di sini siapa gitu kan. Dia nanya-nanya. Akhirnya ketemu sama saya tuh. Kenapa bang? Saya bilang, Pak, Bapak jaga di sini kuat berapa lama? 5 bulan, mungkin 6 bulan lah. Emang kenapa? Saya baru Pak jaga di sini. Itu yang sebelumnya yang terjadi apa aja? Nggak ada apa-apa, saya bilang. Nggak ada apa. Karena bukan apa-apa bang. Kalau saya katakan, mungkin sekarang kerja, besok kerja atau 1 minggu kerja dia kabur. Karena nggak pernah lama. Saya katakan tuh sama dia, nggak ada bang, aman, santai aja, nggak ada apa-apa. 1 minggu kemudian udah ganti lagi yang jaga. Seminggu doang berarti? Seminggu doang, dia nggak nyampe seminggu. Astaga. Berarti udah ngerasain juga tuh dia. Nggak nyampe seminggu itu bang. Dia ngobrol sama saya, ketemu tuh sama saya, nanya, nggak ada apa-apa bang, saya aman, santai aja gitu kan. Akhirnya seminggu kemudian dah 8 hari lah saya ketemu lagi. Yang jaga di pos itu udah bukan dia lagi. Kacau juga. Anak baru. Pernah yang jaga itu anak ABG lah, umur 19 apa 20 tuh anak ABG jaga di situ. Itu pertama jaga malam ini bang. Itu nggak sampai selesai, subuh aja nggak sampai selesai. Sampai subuh aja nggak sampai selesai. Jam 2 dia kabur itu. Tapi dia nggak ngasih tahu ngeliat apa gitu. Jadi ketemu sama saya tuh, Pak Ahmad kenapa? Ketawa juga saya bang. Pak Ahmad kok bisa kuat jaga di sana sampai 6 bulan? Emang kenapa? Aku Pak Ahmad jam 2 diketawain sama perempuan, kabur aku. Jadi pas dia mukul lonceng bang, di belakang itu ada perempuan ketawain dia, langsung kabur. Terakhir saya lihat yang jaga itu si Bang Ucok, orang kita Medan, si Bang Ucok. Sebelum jaga dia sengaja nyari saya tuh bang, nanya, Pak Mat, aku nih ada tawar. Waktu itu gajinya udah naik tuh bang. Saya keluar gajinya udah naik karena saya udah mau mulai jaga di sini nih Pak Mat nih. Kira-kira apa yang bisa Pak Ahmad ceritakan sama saya, si Bang Ucok tuh. Pak Ahmad udah jujur aja. Jadi kalau misalnya Pak Ahmad jujur begini-begini, saya tahu mau antisipasi saya seperti apa. Dia bilang, ini serius bang, abang mau jaga? Iya Pak Ahmad, saya mau jaga. Ya udah bang, udah saya ceritakan tuh semuanya sama si Bang Ucok tuh, kejadiannya tuh begini. Terus nanti saya kasih tahu juga nih bang, saya bilang, ini nanti di titik ini biasanya itu gangguannya sering gitu. Saya bilang, ya udah Pak Ahmad makasih katanya. Udah sampai akhirnya dia yang jaga, saya udah itu. Dia cukup lama juga tuh si Bang Ucok jaga di situ bang. Cuma ya lucunya jaga di situ ya anak muda itu nggak nyampe subuh dia kabur. Kacau, baru dipanggil tadi. Iya. Jadi dia mukul, katanya dia mukul di belakang, si perempuan itu ketawain di belakang dia. Kalau saya kan kejadiannya dipanggil sampai 4 kali itu. Awalnya saya sampai lari juga itu bang. Orang udah dorong motor itu, udah didorong, udah agak jauh tuh. Orang itu masih manggil Pade. Waduh kacau sebenarnya. Mungkin kalau Pade nengok, wah ada di. Ya itu kenapa saya nggak nengok, karena saya mikir posisi di jam segitu ada perempuan manggil. Nggak wajar. Ya udah nggak wajar bang. Nah, kalau warga nggak mungkin warga keluar rumah tengah malam. Ya udah saya tuh nggak berani nengok. Karena kalau saya pikir kalau waktu itu saya nengok, mungkin besok lusanya saya udah nggak kerja lagi bang.
Tapi malah lebih kuat juga malahan. Iya. Mau ngeliat yang apa itu yang tadi yang Gundurwo ya, kalau bisa dibilang mah Gundurwo ya. Mungkin ya itu sosok Gundurwo itu. Yang si siapa? Yang si Muklis siapa? Malik. Iya, yang sampai ketakutan. Itu si Malik itu umur anak ABG lah 17-18 tahun lah Bang. Jadi dia lagi begadang katanya. Sampai ngompol-ngompol tuh, basah Bang, jalannya nangis dia. Ya gimana nggak nangis? Yang awalnya dia narik saya tuh, tangan saya tuh ditarik, Pama tolong, udah sambil nangis. Waktu saya lihat ke belakang sosok ini begini, gini bulunya nih kayak berbulu nih Bang, hitam, matanya merah. Saya lari tuh Bang sambil narik tangan si Malik. Jadi posisi Malik ini jongkok Bang. Saya berdiri, si Malik jongkok. Jadi saya lihat ke belakang, posisi saya langsung lihat ke belakang sosok, dan saya lihat sosok itu. Posisi si Malik jongkok. Coba Bang bayangkan orang jongkok, saya tarik biar lari. Dari rasa ya waktu itu takut, sekarang saya cerita bisa tertawa kalau gitu. Parah ya emang ya. Gila, gimana nggak ada yang ini kuat ya, baru sehari 2 hari udah digangguin. Nah, kayak rumpun bambu gini lah Bang. Kemudian rumpun banyak tuh, rumpun bambu banyak. Nah di rumpun bambu itu. Sorry, tadi kan ada pemakaman ya di. Ada pemakaman. Itu nyatu sama perumahannya apa misah? Misah dia. Ini perumahan. Jadi ke sini ada tanah kosong nih. Nah tanah kosong nih dia agak tinggi datarannya. Ini pemakaman. Pemakaman gede lah ya, bukan pemakaman warga apa? Maksudnya bukan pemakaman keluarga gitu? Bukan. Pemakaman warga situ ya. Warga situ. Mungkin ya nggak tahu tuh sosok itu di mana, dari mana ya nggak tahu. Tapi yang jelas saya lewat rumpun bambu itu. Ya itu tadi, awalnya saya dilempar, terus orang dehem, terus ketiga kalinya dia menampakkan diri. Tapi pernah Bang, kejadian tuh, siang hari saya lewat situ, waktu itu saya disuruh sama Pak Haji Hasan, kan dia yang punya rumah di daerah belakang yang ditempati si Pak Udin. Itu kan apa, semaknya udah panjang. Jadi disuruh tuh dibereskan, suruh dibersihkan tuh halaman tuh. Jadi itu kejadian siang-siang Bang. Jadi waktu saya ngebersihin halaman tuh kayak siluet, kayak bayangan itu, bayangan hitam itu besar. Dia lewat dari perumahan, naik ke atas ke tempat di mana makam itu pemakaman itu siang-siang itu. Jam 1 tuh. Waktu itu saya sama si Pajek gitu. Si Pajek itu sampai kaget karena yang lihat itu bukan hanya si Pajek, saya pun lihat. Orang saya waktu itu lagi nebangin pohon pisang. Lagi nebangin pohon pisang sama si Pajek. Dia, Pak Mat, nggak lihat itu. Sama, orang di depan kita lagi gini Bang. Di depan kita. Si Pajek juga ngelihat itu? Nggak lihat barang itu Bang. Wah, siang itu padahal. Siang itu Bang kejadian. Kacau. Tapi Pak De, di perumahan ini ada titik tertentu nggak nih yang paling horornya? Maksudnya entah di tadi yang semak-semak kah, atau yang di rumah kosong yang ini kah? Ada titik tertentu nggak yang paling serem? Kalau yang sering Bang, yang sering berwujud itu ya di rumah kosong itu. Kalau mau cerita, saya mau cerita Bang. Yang di rumah kosong sebelah kanan itu semua tuh rumah tuh kosong Bang. Rumah yang paling ujung itu kosong, separuh bangunannya itu udah ambruk, separuh bangunannya itu udah ambruk, separuhnya masih utuh. Nah di situ saya pernah lihat sebuah penampakan yang rumah saya itu. Penampakan seorang perempuan bungkuk, rambutnya putih panjang, tapi bungkuk, wanita tua. Kalau kita bilang sosok itu muncul Bang. Karena waktu itu saya sama si Pajek itu dapat tuh job. Untuk memperbaiki rumah itu. Rumah yang paling ujung itu yang berdekatan dengan
pohon beringin. Itu rumah dibeli sama orang Singapura. Jadi mau dirobohkan. Itu kemudian mau dirobohkan tuh bang. Nah itu nyuruh si pajak, kan si pajak itu tukang. Ya si pajak, Pak Mat, ini ada kerjaan, mau nggak ikut? Ayolah saya bilang. Kerjakan yang ngerobohkan bangunan itu. Itu bangunan dirobohkan. Orang ngerobohkan bangunan kan gampang, bang. Tinggal pakai martil, bangbung kan gampang. Nggak ada masalah. Habis maghrib, muka si mata si pajak ini perih, keluar air mata. Habis maghrib, awalnya nggak ada masalah. Habis maghrib keluar air mata bercucuran, matanya perih nggak bisa dibuka. Habis isya, bibir dia jadi menyon tuh bang. Asli menyon gini. Kok kenapa itu? Menyon tuh, dia nggak bisa ngomong, nangis saja terus air matanya keluar. Itu waktu saya perbaiki merobohkan rumah itu sama si pajak. Ya istilahnya si pajak memang warga situ, tapi kan dia tidak tahu kondisi malam di perumahan itu kayak gimana. Wah, saya kan pernah jaga di situ sampai 5 bulan, tahu. Jadi waktu pas mau ngerobohkan, saya udah dalam hati udah permisi, pamit. Nah si pajak kan nggak tahu, main bangbung, nggak ada apa-apa bang. Dari pagi terus berdua sama saya tuh robohkan bangunan itu, nggak ada masalah. Habis maghrib jam 5 nukit kita selesai, dia mulai, kok mata saya perih Pak Mat? Paling kemasukan debu, saya bilang. Karena kan ya namanya rumah dirobohkan, terus kayu-kayu segala macam. Habis pulang, nah tuh jam 5. Habis maghrib, saya main tuh ke rumah si pajak. Karena saya biasa main di rumah si pajak tuh kan. Apalagi dia yang ngajak kerja saya bangun rumah itu tuh, bangun rumah yang dibeli orang Singapura. Habis maghrib, terus isi air mata dia ngucur. Udah ngopi, masih bisa ngopi tuh bang. Masih bisa ngopi sama saya bareng. Habis isya tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Dia gini aja kan, gini. Nah, tiba-tiba ininya ke sini, gini. Menyon gitu ya? Iya. Jadi saya tanya, Pajak kenapa? Nggak bisa ngomong dia. Akhirnya saya panggil lah, karena di situ tuh ada, nggak jauh dari situ tuh masjid. Saya kenal dengan Pak Ustadz di situ. Saya panggil lah Pak Ustadznya. Saya panggil, saya diminta sama istrinya si pajak ini untuk manggilkan Pak Ustadz Rudi. Panggil lah sama Pak Ustadz Rudi. Bahas dibacakan sama Pak Ustadz Rudi. Udah dibacakan sama Pak Ustadz Rudi. Anak si pajak ini tiba-tiba kerasukan bang. Anak si pajak itu kerasukan. Jadi si anak si pajak ini bilang, kan anak si pajak ini kerasukan. Terus dia ngomong kayak ini, yang kamu rasakan saat ini seperti yang dirasakan anak saya, katanya. Yang ngomong itu, yang kemasukan itu ya? Iya. Jadi anak si pajak tuh yang kemasukan tuh. Jadi dia bilang yang kamu rasakan sekarang seperti yang dirasakan anak saya. Jadi menurut si Ustadz Rudi, waktu bongkar itu kan pakai martir, mukul. Nah martir si pajak ini kenalah sosok dari si anak itu ya. Mungkin ya penunggu di sana atau anak jin di sana itu. Cuma nyon gini sampai ya itu saya tahu itu karena anaknya si pajak kerasukan. Dibilang apa yang kamu rasakan itu yang dirasakan anak saya. Berarti anak jinnya itu menyon juga dong di alam sono. Karena dia kena pukul katanya. Ya jadi ya bapaknya jin ini masuklah ke anaknya si pajak itu. Karena si pajaknya mukul anak jinnya itu. Dia malah masuknya ke anaknya bukan si pajak nih. Iya. Waktu itu si pajak didoakan sama Ustadz Rudi. Langsung itu anaknya menggelepar, tiba-tiba menggelepar langsung ngomong. Kacau juga. Kalau si pajak ini udah mukul, bahasanya mukul. Tapi kan sebenarnya kan kita nggak tahu, nggak lihat. Tiba-tiba kena pukul, udah mesti. Jam 5 itu cuma diam aja, air matanya udah keluar, cuma
Saya bilang, kok air dia perih mata tuh kok netes terus. Jam 6 masih sempat ngopi sama saya. Pak Jack, nggak apa-apa, nggak Pak Mat, cuma perih aja mata. Habis sholat isya dia gini, nggak bisa ngomong tapi air mata keluar, nggak bisa ngomong. Pak Jack, diam. Pas dibuka nggak bisa ngomong, posisi mulut udah ke pinggir, nggak bisa dibalikan lagi, nggak bisa ngomong. Tapi akhirnya bisa disembuhin sama Pak Ustadznya. Iya, akhirnya istrinya Pak Mat minta tolong panggil Pak Ustadz Rudi. Datanglah Pak Ustadz Rudi. Sama Pak Ustadz Rudi didoakan. Udah didoakan, Pak Ustadz Rudi bilang, besok-besok kalau mau kerja baca bismillah dulu atau pamit izin dulu. Permisi lah kalau ada. Ya, permisi dulu. Kadang kan ya hidup kita ini berdampingan katanya. Benar. Kita nggak bisa lihat mereka. Terus apa yang kita kerjakan itu mengenai mereka mah nggak ngerti bang, nggak urusan kamu mau lihat mau kagak ya, penting mah kamu ngalami juga apa yang anak aku alami. Asli itu aduh kacau, parah dan itu tadi kan di perumahan itu juga kan setengahnya kosong ini. Iya, setengahnya itu kosong bang. Nah, yang pada pergi itu pernah cerita nggak sih kayak misalkan kenapa mereka pada ninggalin perumahan itu gitu? Nah, saya nggak begitu paham ya bang, karena waktu saya kerja di sana kondisinya udah seperti itu. Sepi, ya. Iya, jadi kalau kita belok ke kanan itu ada rumah satu orang Flores, kedua rumah si Pajek. Kesananya udah kosong tuh dari si Pajek nomor 2 itu sampai paling ujung itu nomor 11. Jadi dari nomor 2 sampai ke 11 itu bahkan berarti 9 rumah tuh. Itu kosong semua. Ya terakhir rumah yang dibeli sama orang Singapura minta sama si Pajek untuk dirobohin. Jadi udah mau dibangun ulang tuh. Iya. Nah, itu kejadian juga di situ. Itu pernah saya siang-siang tuh masuk di salah satu rumah, kalau nggak salah nomor 5 lah. Siang tuh saya masuk. Ya rumah nomor 5 apa nomor 6 di mana pernah kejadian pencuri masuk ke sana. Ternyata rumahnya itu seperti ada penghuninya, peralatannya lengkap. Nah, siang-siang saya masuk ke sana. Orang saya siang-siang masuk ke sana itu bang, di bagian belakang rumah itu kayak ada bak besar, bak pengisian air besar. Itu kayak kolam, bak tuh besar. Bak itu. Saya masuk ke daerah situ, ke area situ udah merinding. Nah, ternyata si Pajek, si Pareno, terus yang lain itu pernah dengar di dalam rumah itu seperti ada orang mandi. Ya itu karena waktu saya lihat itu bang, siang itu padahal itu tuh bak tuh besar. Kacau. Di situ itu. Serem banget itu rumah. Iya. Gila sih kejadiannya buat. Terus ada saya kenal juga namanya Pak Kasan. Nah, Pak Kasan ini dulu salah satu orang yang bangun perumahan itu. Oh, developernya lah ya. Itu kan dari ya apa ya bang? Yeah. Ya developer di situ. Nah itu dulu yang ada bak besar itu dulu ditempatin orang-orang itu, orang-orang PT situ dia nempatin. Karena memang kata Pak Haji ini itu dari dulu. Yang nomor itu dari dulu itu kosong ya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang ada orang dengar seperti ada suara orang mandi, ya memang dari dulu. Jadi udah dari lamanya udah begitu ya. Udah begitu. Udah deretan itu udah lah. Deretan parah. Itu sama deretan belakang. Kosong semua. Betul. Tapi rumahnya perumahan masih ada kan sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ada. Orang di sana itu adik saya tinggal di sana. Oh iya, masih di sana. Terus kakak saya masih tinggal di daerah situ. Masih ada perumahan. Cuma ya itu. Udah rumah mungkin ya saya 4 tahun yang lalu saya masih di sana. Ya posisi rumahnya masih seperti itu. Mungkin saat ini ya mungkin ada perubahan. Mungkin ya kosongnya nambah. Kan nggak tahu bang. Kita kan kosong nambah sama orang yang nambah. Ya kita kan nggak tahu. Cuma yang jelas pengalaman di jaga malam di sana itu
Udah horor banget. Parah sih, udah sampai nggak ada yang kuat juga ya. Ya. Berarti Pak Ade ini termasuk orang yang kuat juga tuh yang diisi paling lama ya. Saya bisa 6 bulan itu Bang. Sampai saya didatangin orang yang mau jaga di situ. Si Bang Ucok itu yang sampai sengaja nyari saya supaya nanya kerja di sana bagaimana dan seperti apa. Saya terangkan aja. Jangan sampai ya nanti dia cuma kerja 1 hari pun nggak nyampe kayak anak ABG. Jam 2 dia kabur itu Bang. Saya sampai ketawa dengar jam 2 dia kabur. Tapi menurut keterangan PRT pernah ada kejadian apa sih di wilayah situ? Maksudnya apakah pernah ada cewek yang bunuh diri atau ada yang gimana yang di tempat yang tadi tuh yang apa namanya tower? Pernah ada cerita nggak? Kalau kasus kriminal itu waktu saya tinggal di sana itu nggak ada ya? Nggak ada kasus kriminal. Cuma kan ya sekarang bisa aja Bang. Perempuan itu mungkin juga dia datangnya dari ya di makam itu kan kita nggak tahu makam itu makam siapa. Ya bisa aja mungkin daerah makam itu ada orang yang dimakamkan di situ dalam kondisi ya penasaran kayak gimana. Iya, mungkin dari situ juga sih ya. Ya mungkin karena juga pemakaman. dari situ. Tahu juga sih. Oke, itu dia tadi cerita dari Pak Ade Rahmat nih mengenai pekerjaannya sebagai security di perumahan di daerah tadi mana Pak? Di Batam. Di Batam ya. Di sana karena 6 bulan dan banyak penggantinya yang jadi security ternyata nggak kuat ya Pak Ade. Nggak kuat lah. Karena emang parah sih perumahan itu ya. Karena setengahnya kosong itu gimana nggak serem gitu. Ya. Oke. Yaudah terima kasih banyak nih Pak Ade. Siap Bang, sama-sama. Berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Pak Ade Rahmat di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Pak Ade Rahmat juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.